Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fermentasi ikan. Pengertian fermentasi. Fermentasi merupakan cara pengolahan yang memanfaatkan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein kompleks yang terdapat di dalam tubuh ikan, yang diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim atau mikroorganisme. Pengolahan pangan dengan fermentasi merupakan cara memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme aerob dan anaerob. Hasil fermentasi tergantung dari jenis bahan pangan, jenis mikroba, dan lingkungan. Keuntungan fermentasi yaitu: yang pertama, hasil fermentasi terutama asam dan alkohol dapat mencegah pertumbuhan mikroba beracun dalam makanan. Yang kedua, bahan pangan yang difermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang tinggi dibandingkan bahan aslinya. Yang ketiga, hasil fermentasi lebih mudah dicerna karena senyawa makanan yang kompleks dipecah menjadi lebih sederhana oleh mikroba katabolik. Nama saya Farah Oktania Adisa Skila, NIM 1911313121. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fermentasi ikan. Yang pertama yaitu bagong, produk ikan fermentasi khas dari Filipina. Produk ini terbuat dari ikan atau udang cincang yang difermentasi. Kemudian dicampur dengan garam dan disimpan dalam wadah. Di dalam wadah, daging ikan yang telah dicincang didiamkan selama 30 hingga 90 hari dan diaduk beberapa kali. Diberikan pewarna makanan alami yang terbuat dari angkak yang memberikan warna merah atau merah muda. Kemudian, hasil akhirnya terkadang dicincang ulang agar menghasilkan produk yang lebih halus seperti pasta. Untuk yang kedua yaitu vesik. Vesik merupakan produk ikan fermentasi khas Mesir. Produk ini dari ikan famili Mugilidae difermentasi menjadi vesik. Ikan ini hidup di Laut Mediterania dan Laut Merah. Ikan ini dibuat dengan cara menjemur ikan di bawah cahaya matahari sebelum diawetkan dalam tumpukan garam. Metode dan resep vesik dapat berbeda-beda di setiap keluarga. Makanan ini umumnya disajikan di kala festival Sham el-Nessim. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah situ. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kusaya. Kusaya merupakan makanan khas Jepang yang terbuat dari ikan asin yang kering dan difermentasikan. Memiliki aroma yang kuat namun tidak mengganggu. Rasanya cukup ringan. Biasanya disajikan bersama sake atau soju. Kusaya berasal dari Kepulauan Izu. Untuk gambar bisa dilihat di bawah. Seperti itu bentuk kusaya. Perkenalkan, nama saya Vinka Nikmatuzaro, NIM 191131023. Saya akan menjelaskan slide nomor 4 dan nomor 5 untuk jenis-jenis fermentasi ikan. Ada hakar, merupakan ikan fermentasi khas Islandia, dibuat dengan memfermentasi daging ikan hiu spesies Somnisus microcaphalus dan
Scetronippus maximus merupakan makanan yang memiliki aroma dan rasa yang sangat kuat. Fermentasi secara dilakukan dalam tanah, ditumpuk bebatuan untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh hiu selama 6 hingga 12 minggu. Setelah itu, dipotong dan dijemur di dalam ruang selama beberapa bulan. Slide kelima, ada garum, merupakan saus yang dibuat dari ikan fermentasi, memiliki rasa yang kuat, dan menjadi mata uang di zaman Romawi kuno. 6. Ada surströmming, berasal dari Swedia dan terbuat dari ikan herring dari Laut Baltik yang difermentasi dalam drum kayu. Lalu ketujuh ada hongehoe, berasal dari Korea. Makanan ini dibuat dari ikan dari famili Rajade yang difermentasikan. Ikan ini memiliki aroma seperti amonia dan disajikan mentah bersama ikan lain, umumnya kimchi. Kedelapan yaitu ngari. Ngari berasal dari India. Dibuat dari ikan air tawar yang difermentasikan bersama minyak, mustard, dan garam. Yang kesembilan yaitu pelara. Pelara berasal dari Thailand dan merupakan kecap ikan yang dibuat dengan memfermentasikan ikan Channa striata. Yang ke-10 yaitu igunak. Igunak adalah fermentasi dari daging walrus dan mamalia laut dengan cara dikubur di dalam tanah. Pembuatan igunak yang tidak sesuai akan menyebabkan keracunan atau botulisme. 11. Lakerda. Lakerda merupakan fermentasi ikan sarda asli Yunani dan Turki Ottoman. Lakerda tidak terfermentasi dalam waktu lama, biasanya hanya seminggu. Di Yunani, lakerda disajikan sebagai meze dengan irisan bawang merah. Di Turki, lakerda disajikan bersama bawang merah, minyak zaitun, dan lada hitam. Yang terakhir yaitu rakfisk. Rakfisk berasal dari Norwegia. Makanan ini terbuat dari ikan trout yang diasinkan dan difermentasi selama 2 bulan hingga setahun, dan disajikan tanpa dimasak terlebih dahulu. Cara fermentasi ikan. Jenis-jenis ikan yang dapat difermentasikan menjadi olahan bagasam dari Sumatera Selatan, yaitu ikan lele, ikan gabus, ikan nila, ikan mas, ikan wader, dan ikan mujair. Cara umum proses pembuatan bekasam secara tradisional dan modern. Secara tradisional, ikan ditempatkan pada toples dan dicampur dengan garam serta nasi. Sedangkan secara modern, ikan direndam pada larutan kultur murni yang dapat memproduksi asam laktat seperti L-acidophilus. Kelebihan adanya penambahan kultur murni ada 2, yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa proses fermentasi pada ikan dapat terjadi dan bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh selama fermentasi lebih spesifik. Yang kedua, banyak sedikitnya kultur murni yang ditambahkan pada ikan dapat mempengaruhi kandungan lovastatin. Lovastatin merupakan zat gizi pada bekasam yang bermanfaat sebagai penurun kolesterol. Fermentasi ikan ala Dayak dan Banjar. Adanya perbedaan pengelolaan ikan antara Sumatera Selatan, Dayak, dan Banjar. Fermentasi ikan ala Dayak dan Banjar mampu memperpanjang lama simpan ikan. Proses ini dinamakan proses wadi. Pemrosesan wadi yang sejak lama telah dikenal turun-temurun oleh warga Dayak dan Banjar di Kalimantan ini mampu memperpanjang lama simpan ikan tangkapan, seperti ikan jelawat, papuyu, baung, gabus, gurami, dan jenis-jenis lainnya yang sudah jadi wadi, tahan disimpan hingga berbulan-bulan. Saya Aura Sararas Ninggarnasari, NIM
19/11/31/013 akan menjelaskan tentang kandungan mikrobiologi dalam fermentasi ikan. Fermentasi yang pertama yaitu fermentasi menggunakan kadar garam tinggi. Salah satu peranan garam dalam proses fermentasi itu adalah untuk menarik keluar cairan dari dalam sel-sel ikan. Cairan tersebut itu mengandung gula, mineral, dan vitamin yang digunakan sebagai substrat untuk menunjang pertumbuhan bakteri asam laktat atau BAL. Nah, contoh bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus paracasei. Lalu fermentasi yang kedua yaitu fermentasi menggunakan asam-asam organik. Asam-asam organik dari produk fermentasi merupakan hasil hidrolisis asam lemak dan juga sebagai hasil aktivitas pertumbuhan bakteri. Bakteri asam laktat yang diduga adalah Lactobacillus casei dan Lactobacillus rhamnosus yang bersifat fakultatif heterofermentatif, dan Lactobacillus persantum yang bersifat heterofermentatif. Nah, di dalam fermentasi menggunakan asam-asam organik yaitu berasal dari bakteri asam laktat. Nah, di sini ada Lactobacillus casei dan Lactobacillus rhamnosus. Lalu jenis fermentasi yang ketiga adalah fermentasi menggunakan asam-asam mineral. Salah satunya yaitu asam sitrat. Asam sitrat dapat diproduksi dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme melalui proses fermentasi. Bakteri-bakteri yang berperan dalam menghasilkan asam-asam mineral yaitu ada Penicillium glaucum, lalu Candida oleophylla, Aspergillus niger, dan Aspergillus nidolan. Lalu jenis fermentasi yang terakhir adalah fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat berperan dalam proses fermentasi ikan yaitu bakteri gram positif, berbentuk batang atau kokus, tidak membentuk endospora, dan bersifat katalase negatif. Bakteri asam laktat tidak memiliki enzim katalase untuk memecah senyawa toksik seperti H2O2 yang dihasilkan dari respirasi aerobik, berbeda dengan bakteri aerob yang bersifat katalase positif. Contoh bakteri asam laktat yaitu Leuconostoc mesenteroides dan Lactobacillus paracasei. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh mikrobiologi yang berperan dalam jenis-jenis fermentasi ikan. Tips pengolahan dan contoh pengolahan ikan fermentasi. Tips pengolahan. Cara fermentasi pada dasarnya hanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, proses fermentasi yang memungkinkan terjadinya penguraian atau transformasi yang nantinya akan mampu menghasilkan suatu produk dengan bentuk dan sifat yang sama sekali berbeda atau berubah dari keadaan awalnya. Contohnya seperti terasi dan kecap ikan. Yang kedua, proses fermentasi yang menghasilkan senyawa-senyawa secara nyata akan memiliki kemampuan atau daya awet dalam produk yang diolah tersebut. Contohnya, seperti ikan peda. Proses fermentasi ikan adalah proses biologis, bisa juga semi-biologis. Pada prinsipnya bisa dibedakan atas 4 golongan, yaitu yang pertama, fermentasi menggunakan dengan kadar gula tinggi.
Kedua, fermentasi menggunakan dengan asam-asam organik. Ketiga, fermentasi menggunakan dengan asam-asam mineral. Keempat, fermentasi menggunakan dengan bakteri. B. Contoh pengolahan produk fermentasi pada ikan di Indonesia. 1. Terasi. 2. Kecap ikan. 3. Ikan peda. 4. Picungan. 5. Bekasam. 6. Cincalok. 7. Naniura. 8. Pudu. Terasi adalah produk fermentasi ikan, bisa juga udang, dalam bentuk pasta. Terasi amatlah terkenal di masyarakat Indonesia maupun Asia Tenggara, karena dipakai sebagai bumbu, bisa juga pelengkap masakan masyarakat Indonesia maupun Asia Tenggara. Kandungan gizi terasi dari udang adalah 27% sampai 30%, kadar air 50% sampai 70%, dan garam 15 sampai 20%. Namun kenyataannya terasi dari ikan adalah 20 sampai 45%, kadar air 35 sampai 50%, dan garam 10 sampai 25%. 2. Kecap ikan. Produk fermentasi ikan yang berbentuk cairan. Beda dengan kecap yang dihasilkan dari kedelai. Kecap ikan berwarna jernih, kekuningan sampai coklat muda dengan rasa yang payau, relatif kuat dan aroma khas ikan. Produksi kecap ikan dengan petunjuk menambahkan garam pada ikan, selanjutnya difermentasikan dalam wadah tertutup dalam waktu berbagai minggu bahkan bulan. Dari hasil fermentasi ini terbentuk cairan, dan cairan inilah yang disebut kecap ikan. 3. Peda. Produk fermentasi ikan atau biasanya berkadar lemak tinggi bagi ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan mas, dan ikan mujair, yang difermentasikan dengan penambahan garam 20-25% dalam wadah yang tertutup dalam waktu 1-2 hari dan dilanjutkan proses fermentasi dalam waktu 1 minggu. Bisa juga bahkan 1 bulan tergantung dari cita rasa yang diinginkan. 4. Picungan. Proses pembuatannya lumayan sederhana. Ikan yang sudah dicuci disiangi, dipotong-potong atau ikan ukuran besar. Bisa juga utuh sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya dicampur picung dan garam dengan perbandingan ikan picung berbanding garam atau 4:2:1 dan disusun dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang. Difermentasikan dalam waktu 2-7 hari. Picungan biasanya dikonsumsi dengan petunjuk digoreng, dipepes maupun dimasak sesuai selera yang diinginkan. 5. Bekasam. Proses pembuatannya sebagai berikut. Ikan dicuci dan disiangi, dibelah berupa kupu-kupu, direndam dalam larutan garam 10-16% dalam waktu tambah 2 hari selanjutnya. Difermentasikan dengan nasi 25-50% dari berat ikan dalam kondisi anaerob dalam waktu 1 minggu, bisa juga lebih. 6. Cincalok. Proses pembuatannya sebagai berikut. Proses awal produksi secara tradisional adalah pencucian udang dengan air laut. Lalu, udang yang telah dicuci akan dicampur dengan nasi dan garam. Campuran disimpan pada wadah tembikar dan ditutup dengan kain atau penutup tembikar. Selanjutnya, campuran didiamkan selama 20 hingga 30 hari agar terfermentasi sempurna.
Beberapa produsen menambahkan asam benzoat dan pewarna merah pada akhir fermentasi, namun ada juga yang menambahkan saus tomat. 7. Naniura. Proses pembuatannya sebagai berikut. Bersihkan ikan mas dan buang sisiknya. Kemudian belah 2 ikan mas seperti potong filet. Potong filet dan pisahkan dari duri dan kepalanya. Bisa juga belahannya tidak sampai terpisah. Selanjutnya, goreng sebentar semua bahan kecuali garam, asam jungga, batang rias, dan andaliman. Kemudian haluskan semua bahan dengan diulek. Haluskan manual dengan ulekan tanpa blender. Selanjutnya rebus batang rias hingga lembek, kemudian ulek dan peras untuk mengambil airnya. Selanjutnya peras semua asam jungga atau jeruk nipis dan saring. Setelah semua bumbu sudah halus, masukkan ke dalam wadah tempat ikan yang sudah dicuci bersih, kemudian aduk hingga merata. Masukkan garam. Terakhir, tes rasa. Jika sudah pas, maka ikan naniura khas Batak sudah bisa dihidangkan. 8. Pudu. Proses pembuatannya sebagai berikut. Mula-mula ikan kelemak dibersihkan, kemudian dipotong menurut selera. Semua bumbu digiling, kemudian bumbu-bumbu ini diaduk dengan kelapa parut. Setelah itu, masukkan ikan, kemudian bungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, kemudian dipanggang di atas api. Dibakar selama 1/4 jam, lalu angkat. Selanjutnya, contoh gambar pada ikan fermentasi. Pertama, terasi. 2. Ikan peda. 3. Kecap ikan. 4. Picungan. 5. Bekasam. 6. Cincalok. 7. Naniura. 8. Pudu. Sekian penjelasan materi tentang fermentasi ikan. Mohon maaf jika kita ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen ya.